والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan sifatul istiwa, yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat terpenting yang hendaknya seorang muslim, terkhusus seorang sunni salafi, betul-betul memahaminya dengan baik, dalil-dalil yang datang padanya akhwanifillah dan penjelasan para ulama tentangnya. Karena sifat ini termasuk di antara sifat yang sangat banyak penolakannya dari kalangan ahlul bidah, dan pembicaraan mereka tentangnya juga banyak. Oleh karena itulah pahami apa yang telah disebutkan kemarin, mulai dari makna asal istiwa. Apa maknanya? Indak ya Muhammad, Aba Muhammad. Tayyib, tinggi dalam bahasa Arab. Apa saja yang disebutkan oleh para imam tentang makna istiwa? Ala, irtafa'a, kemudian sa'ida. Ini tiga makna yang disepakati dan datang dari para salaf. Adapun makna yang keempat, makna istaqarra, walaupun mungkin datang dalam lughah, tapi untuk permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, maka makna tersebut tidak datang penggunaannya dari para salaf. Siapa yang mengingkari makna istaqarra untuk istiwa, indaga Ridwan Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang diikuti oleh siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan para masyayikh kita hafizahumullah. Kemudian kemarin kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Dimulai dari hari apa? Indak ya Nabil. Dimulai dari hari Ahad. Baik. Bagaimana perincian penciptaan langit dan bumi tersebut? Dimulai dari apa? Indak ya Rifki. Penciptaan bumi yang dari tidak ada menjadi ada berapa hari? 2 hari. Kemudian penciptaan langit 2 hari. Kemudian penyempurnaan bumi dengan apa? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tayyib. Dengan penjelasan ini maka semua ayat-ayat yang datang dalam masalah penciptaan langit dan bumi bisa kita sinkronkan. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Tayyib. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'arsy dengan istiwa yang sesuai dengan keagungannya. Apakah istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy melazimkan bahwasanya Allah butuh terhadap 'arsy? Indak Iqbal? Tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'arsy tidak melazimkan bahwasanya Allah butuh kepadanya, karena Allah zat yang tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini sangat jelas, ya,
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang ghani, yang tidak butuh terhadap alam ini, tidak butuh terhadap semua makhluk-makhluk ciptaannya. Oleh karena itulah tatkala Allah istiwa di atas arsy, jangan sampai muncul dalam benak kita sebagaimana yang muncul pada benak-benak ahlul bidah. Mereka mengatakan, berarti Allah butuh terhadap arsy. Akhirnya mereka menolak sifat istiwa. Baik. Maka kita katakan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy dalam keadaan Allah tidak butuh terhadapnya, tapi arsy itulah yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara juga yang dipaparkan oleh para ulama dalam membantah hal ini, bahwasanya untuk makhluk saja, ikhwan, sesuatu yang di atas tidak melazimkan bahwasanya dia butuh terhadap apa yang ada di bawahnya. Sebagaimana langit ini, langit di atas bumi, langit tidak butuh terhadap bumi. Maka apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Ketika Allah tetapkan bahwasanya dia di atas arsy, tidaklah melazimkan dia butuh terhadap arsy tersebut. Arsy itu sendiri maknanya apa? Indah kasah. Secara bahasa arsy itu maknanya apa? Singgasana raja, sarirul malik. Baik. Dan yang dimaksud arsy dalam ayat-ayat, sebagaimana asal bahwasanya arsy berarti apa? Sarirun dzu qawaim tahmiluhul malaika. Singgasana yang memiliki kaki-kaki atau tiang-tiang yang dibawa oleh para malaikat. Kal qubbah 'alal alam wa huwa saqful makhluqat, seperti kubbah atas alam ini dan dia adalah apa? Atap untuk semua makhluk. Karena arsy makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar. Baik. Kita lanjutkan. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وقوله في الآية الثالثة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Allah dialah yang telah menciptakan langit, langit yang jumlahnya berapa? Indahnya Faisal 7. Menciptakan 7 lapis langit. Wal arda dan ayat yang ketiga tidak. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengangkat langit-langit bighairi 'amadin tarawunaha, tanpa ada tiang-tiang yang kalian lihat. Tsumma stawa 'ala al-'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Baik. Ay rafa'aha 'anil ardi raf'an ba'idan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit-langit, yaitu apa? Dengan mengangkatnya dari bumi dengan raf'an ba'idan, yaitu mengangkat yang jauh. Allah tinggikan. Ya, tinggikan dengan jarak yang jauh antara langit dan bumi. La yunalu wa la yudraku madahu, yang tidak bisa dicapai dan tidak diketahui berapa jaraknya. Bi ghairi amadin tarawnaha, al-amadu hiyal asatin jam'u imad. Amad adalah tiang-tiang, jamak dari imad, ay qa'imatun bi ghairi amadin ta'tamidu 'alaiha. Maksudnya bahwasanya langit yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan dengan jarak yang begitu jauh dari bumi itu bisa tegak, tidak runtuh, walaupun apa? Tanpa bersandar kepada
tiang-tiang. Bal bi qudratihi subhanahu, bahkan langit tersebut bisa kokoh pada ketinggiannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut. Wa qaluhu tarawnaha ta'kidun linafyil amad, yaitu untuk apa? Menguatkan peniadaan tiang-tiang tersebut. Ada khilaf di kalangan para ulama ikhwan fillah tentang jumlah tarawnaha, apakah itu hanya sekedar menguatkan saja ataukah dipahami darinya berarti memiliki amad tapi tidak kita lihat. Sebagaimana dikatakan di sini, wa qila laha amadun walakin la naraha, bahwasanya langit-langit tersebut memiliki tiang-tiang akan tetapi kita tidak melihatnya. Baik. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Dan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala condong kepada pendapat yang pertama, wal awal asah, bahwasanya bi ghairi amadin tarawnaha, itu tanpa ada tiang-tiang yang kalian lihat. Maksudnya apa? Memang tidak ada tiang-tiangnya, itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas memang langit begitu tinggi dan kokoh di atas sana, ya tanpa ada tiang-tiang yang kita lihat. Dan pada masing-masing langit Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pintu-pintunya, ikhwan fillah, yang tidak akan mungkin bisa menembusnya kecuali mereka-mereka yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahihain tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kita bisa memilah dan memilih kabar-kabar yang datang dari orang-orang kufar, bahwasanya mereka telah menembus ini dan itu yang ada di angkasa sana. Maka sebagaimana penegasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, kalau mereka mengklaim telah menembus langit dunia dalam artian langit yang pertama, maka jelas kita menolaknya. Karena tidak akan mungkin menembus langit tersebut kecuali mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril saja minta izin. Jibril saja minta izin. Minta izin untuk dibukakan pintu langit ketika bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Apalagi orang-orang kafir, bagaimana mereka bisa menembusnya? Dan seandainya yang dimaksud adalah yang di bawah langit angkasa, yang di bawah langit dunia, maka mungkin benar, mungkin salah. Kita tawakuf tentang kebenaran kabar-kabar mereka. Karena pada zaman ini seorang hendaknya betul-betul akhwanifillah berhati-hati menerima kabar-kabar dari orang-orang kafir, sebab pada beberapa hal-hal yang menurut mereka sifatnya ilmiah, sifatnya sains, tapi ternyata pada beberapa hal hanyalah manipulasi foto, manipulasi gambar, Allahul musta'an, untuk menipu kaum muslimin dan menipu akal-akal manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Hadza mahallu syahid min al-ayatil karimah li itsbatil istiwa. Dan inilah inti pendalilan dari ayat yang mulia untuk menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamu ala baqiyatil ayati kal kalami ala hadhil ayah. Dan pembicaraan tentang ayat-ayat yang lain sebagaimana pembicaraan untuk ayat ini, karena semuanya sama, ikhwani fillah, menetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan
perlu kita ketahui bahwasanya istiwa afanillah dalam yang dimaksud dengan penggunaan istiwa secara mutlak yaitu malam yusal maknahu biharfi, yaitu kata istiwa yang apa? Tidak digandengkan maknanya dengan huruf apapun, yaitu apa? Tidak ada huruf jar setelahnya atau huruf yang lain, tapi istawa. Ini istiwa penggunaan yang pertama akhwanifillah secara mutlak sebagaimana dalam ayat tadi, walamma balagha ashuddahu wastawa. Maknanya apa? Kamula wa tamma, sempurna. Kemudian penggunaan yang kedua yang muqayyad. Muqayyad itu ada penyambungan dengan huruf sehingga apa? Maknanya berbeda-beda sesuai dengan huruf yang digandengkan. Wahwa salatu aqsam, dan ada 3 macam penggunaan istiwa secara muqayyad. Yang pertama muqayyad bi'ala, digandengkan dengan huruf jar ala, seperti apa yang kita dapati dalam ayat-ayat ini, tsumma stawa 'alal 'arsy, tsumma stawa 'alal 'arsy. Atau selain pembahasan tentang apa? Tentang sifat ini, misalnya penggunaan yang lain dalam ayat litastawu 'ala zuhurihi, litastawu 'ala zuhurihi. Nah, istawa 'ala maka maknanya al-'ulu wal irtifa' wal i'tidal bi ijma'i ahli lughah. Ini pada ayat litastawu 'ala zuhurihi maknanya 'ulu wal irtifa wal i'tidal bi ijma'i ahli lughah, dan tidak didapati penggunaan istiqrar di sini, awan. Ini juga yang menunjukkan kuatnya pengingkaran Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang makna istaqarra untuk istiwa. Kemudian kalau muqayyad bi ila, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, tsumma stawa ilas sama. Ini juga bermakna al-'ulu wal irtifa bi ijma'is salaf. Pada ayat ini maknanya 'ulu wal irtifa. Ini dengan ijma' para salaf. Dan istiwa yang digandengkan dengan 2 huruf inilah yang kita dapati dalam pembahasan apa? Sifat yang sedang kita bahas, baik itu istawa 'alal 'arsy atau apa? Yang kedua tsumma stawa ilas sama. Baik. Yang ketiga muqayyad bil wawi. Nah, digandengkan dengan wawi
alla tu'addil fi'la ila al-maf'ul ma'ah, yang menjadikan fi'il itu mutaaddi kepada maf'ul ma'ah. Contohnya istawal ma'u wal khashaba. Maka makna kalau digandengkan dengan wawu ikhwan fillah maknanya al-musawah, yaitu apa? Kesamaan, yaitu sama. Berarti apa? Sama, sejajar antara air dengan kayu itu. Baik. Dan yang perlu dipahami yaitu ketika apa? Muqayyad bi'ala dan bi'ila. Ini penggunaan kata istiwa dalam bahasa Arab, ikhwan. Dan yang terjadi isma berhubungan dengan ayat-ayat sifat yang Allah Subhanahu wa taala nisbahkan sifat istiwa kepadanya, yaitu digandengkan dengan huruf jar ala atau ilah, dan kedua-duanya terjadi isma, maknanya ulu wal irtifa. Qala wa yustafadu minha jami'an itsbatu istiwa'illahi ala arsyihi ala ma yaliqu bijalali. Dan diambil faedah dari keseluruhan ayat-ayat itu penetapan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa fiha ar-raddu ala man awwala al-istiwa'a bi annahu al-istila wal qahru. Dan pada ayat-ayat itu terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mentakwilkan istiwa bahwasanya maknanya adalah istila wal qahru. Istila yaitu penguasaan, dan qahr juga penguasaan. Istila itu menguasai yang sebelumnya dia tidak berkuasa. Wa fassara al-arsya bi annahu al-mulk. Nah, dan juga terdapat bantahan bagi yang menafsirkan arsy bahwasanya arsy itu adalah al-mulk, kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka dia mengatakan istawa 'alal arsy ma'nahu istaula 'alal mulk wa qahara ghairah. Ini makna yang mereka datangkan ketika memaknakan sifat istiwa, yaitu maknanya istaula 'alal mulk. Ya, Allah menguasai kerajaannya. Wa qahara ghairahu, dan mengalahkan yang lainnya. Wa hadza batilun min wujuhin katsirah. Dan ini adalah perkara yang batil dan pentakwilan yang batil dari sisi-sisi yang banyak. Minha, di antaranya awalan, yang pertama, anna hadha tafsirun muhdath mukhalifun li tafsiris salafi min as-sahabati wat tabi'in wa atba'ihim. Ini jelas, ini adalah penafsiran yang baru, ya, penafsiran yang muncul belakangan, yang menyelisih penafsiran para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in serta tabi'it tabi'in. Wa awwalu man qala bihi al-jahmiyatu wal mu'tazilah. Dan yang pertama kali mengatakan penafsiran tersebut adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Fahuwa mardud, dan maka penafsiran tersebut tertolak. Dan telah kita lewati, dan kemarin siapa yang mencetuskannya secara person? Sahabat Umar, Ja'ad bin Dirham. Adapun sebelumnya para salaf berijma, ikhwan, dan tentang apa? Tentang makna istiwa tersebut tidak ada khilaf di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Sampai apa? Ja'ad bin Dirham mengingkari makna istiwa tersebut. Demikian pula, ikhwan fillah, selain menyelisih penafsiran para salaf, masih untuk yang pertama, yaitu apa? Penafsiran ini la ta'rifuhul Arab min lughatiha wa lam yaqulhu ahadun min a'immatil lughah. Ini penambahan dari Ibnu Qayyim, bagus untuk ditambahkan. Selain
ya menyelisih penafsiran salaf juga apa? Nah, hadza tafsir atau hadza ta'wil la ta'rifuhu al-arab min lughatiha. Orang-orang Arab tidak mengetahuinya, tidak mengenal pemaknaan istiwa dengan istilah. Baik. Juga walam yakulhu ahadun min a'immatil lughah, tidak ada satu orang pun dari imam-imam ahli lughah yang mengatakannya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh a'immatul lughah seperti Ibnul A'rabi dan yang lainnya. Ini secara bahasa sudah tidak bisa. Tanian, bantahan yang kedua, law kana al-muradu bil istiwa'i 'ala al-'arsy al-istila'a 'ala al-mulki lam yakun hunaka farqun baina al-'arsy wal ardi as-sabi'ah as-sufla wad dawabi wa jami'il makhluqat. Yang kedua, ikhwan fillah, seandainya yang dimaksud dengan istiwa di atas ars adalah apa? Istilah 'alal mulk, penguasaan atas apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak ada di sana perbedaan antara ars dan bumi yang 7 yang di bawah, serta apa? Hewan-hewan dan keseluruhan makhlukat. Kenapa? Karena keseluruhan makhluk itu semuanya apa? Di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Li'annahu mustaulin 'alal jami', karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menguasai keseluruhannya. Fala yakunu li dzikril 'arsy faidah, sehingga tidak ada faidah pada penyebutan ars di ayat-ayat tersebut. Dan ini tentunya apa? Bertentangan dengan balaghatul Quran, bertentangan dengan apa? Dalam balaghah yang ada dalam Al-Quran. Apa faidahnya disebutkan ars kalau demikian? Salisan, yang ketiga, anna hadzal lafdha istawa 'ala al-'arsy qad ittarada fil kitab wa sunnah wa lam ya'ti fi lafdhin wahid istawla 'ala al-'arsy hatta tufassara bihi baqiyatul nusus. Bahwasanya lafaz istawa 'ala al-'arsy telah apa? Telah merata penggunaannya dalam Alkitab wa Sunnah. Dalam artian penggunaannya ya istawa semuanya dalam Alkitab wa Sunnah. Tidak datang satu lafaz pun menggunakan lafaz istaula 'alal 'arsy, sehingga bisa ditafsirkan dengannya nas-nas yang lain, sehingga kita bisa mengatakan istiwa pada ayat ini bermakna istaula sebagaimana datang dalam ayat lain misalnya. Tapi penggunaannya muqtarid, yaitu apa? Merata. Penggunaan merata semuanya menggunakan lafaz apa? Menggunakan lafaz apa, Alif? Lafaz istawa. Tidak ada satupun datang dengan lafaz istaula. Rabi'an, bantahan yang ketiga. Bantahan yang keberapa? Keempat. Annahu ata bi thumma allati tufidu tartiba wal muhlah. Thumma istawa ila sama' misalnya. Datang dengan lafaz thumma, kemudian juga thumma istawa 'alal 'arsy, yang memberikan faedah tartib bersama dengan adanya muhlah. Ada faedahnya pengurutan, tapi ada jeda waktu. Ini makna thumma. Seperti misalnya apa? Dalam kalimat seseorang, ja'a Muhammadun thumma Umar. Berarti apa? Datang Muhammad, kemudian setelahnya Umar, dan antara datangnya Muhammad dengan Umar ada jeda waktu. Nah, falau kana makna al-istiwa'u al-istila' 'ala al-'arsy wal qudrata 'alaih lam yata'akhkhar dzalika ila ma ba'da khalqis samawati wal ard. Maka seandainya saja makna istiwa itu adalah istila' 'alal 'arsy, yaitu penguasaan terhadap arsy. Seandainya makna istiwa itu adalah makna istilah. Istilah adalah apa? Menguasai yang sebelumnya tidak dikuasai. Paham? Kalau seandainya maknanya itu, maknanya penguasaan terhadap arsy, dan apa? Kemampuan untuk apa? Mengaturnya. Baik.
Dan menguasainya tentunya tidak akan diakhirkan sampai apa? Penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Karena sejak awal penciptaan arsy Allah lah yang menguasainya. Paham? Ini jelas menunjukkan batilnya pemaknaan istilah, pemaknaan istaula. Fa innal arsya kana mawjudan qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sebab arsy itu apa? Telah ada sebelum penciptaan langit-langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada arsy. Kama thabata fi sahihain, sebagaimana thabit dalam sahihain. Fa kaifa yajuzu an yakuna ghaira qadirin wala mustaulin alaih? Maka bagaimana diperbolehkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak memiliki kudrah dan tidak menguasai arsy tersebut, ila an khalaqas samawati wal ard, sampai Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Hadza min abtalil batil wallahu a'lam, dan ini adalah merupakan perkara yang paling batil wallahu a'lam. Adapun yang menunjukkan ikhwanifillah bahwasanya Allah telah menciptakan langit, menciptakan arsy sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, dikatakan oleh Syekh di sini sahihain. Nah, tapi yang rajih dalam Sahih Muslim saja. Hah? Sahih Muslim. Nah, berarti itu yang betul. Baik. Kama sabata fi Sahih Muslim, ikhwan. Kalau dikatakan fi sahihain karena hadisnya dalam Sahih Muslim. Yang lainnya Sahih Muslim. Baik. Sebagaimana telah sabit dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Ini pendalilannya. Allah menulis takdir-takdir makhluk-makhluk keseluruhannya sebelum menciptakan langit-langit dan bumi dengan jarak apa? 50.000 tahun sebelumnya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air, menunjukkan ketika Allah memerintahkan qalam untuk menulis takdir-takdir tersebut, arsy sudah apa? Sudah ada, paham? Arsy sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini 4 sisi bantahan dipahami dengan baik. Ikhwanifillah, insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita murajaah dan kita tambahkan dengan alasan mereka yang lebih masyhur, yaitu apa? Beralasan dengan bait-bait dari apa? Dari seorang Nasrani. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.